Pratiwi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba menjelaskan sesuatu hal yang berhubungan dengan asam urat. Asam urat adalah bagian dari protein. Kalau kita berbicara dengan makronutrisi, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Jadi protein ini suatu hal yang kurang mendapat perhatian, karena protein ini, pemecahan dari protein ini menjadi asam amino esensial. Kalau dari lemak menjadi fatty acid, kemudian dari karbohidrat pemecahan menjadi gula. Jadi protein ini juga banyak makanan-makanan yang mengandung purin. Pada purin inilah yang menyebabkan terjadi permasalahan meningkatnya asam urat. Asam urat ini normalnya memang diproduksi oleh tubuh, ada dalam darah. Kemudian yang kedua dari sumber makanan. Kalau dalam keadaan normal, dia di dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui ginjal ke urin, sehingga tidak timbul permasalahan. Kemudian apabila dia berlebihan, ini tidak semuanya dikeluarkan, sehingga sebagian menumpuk di sendi-sendi. Di sendi-sendi, terutama di sendi bagian bawah. Mungkin ini karena pengaruh gravitasi, paling sering di sendi kaki, malah yang paling dominan di jempol kaki. Apabila terjadi peradangan akibat asam urat, ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, sehingga tidak bisa digerakkan, kemerah-merahan dan nyeri yang bisa berlangsung tiba-tiba, biasa setelah memakan makanan-makanan tertentu yang kadar purinnya tinggi. Di samping itu asam urat ini bisa juga menumpuk di ginjal, sehingga bisa menjadi batu ginjal. Ini juga sangat berbahaya, malah bisa mengakibatkan kerusakan ginjal karena terjadi penyumbatan di dalam ginjal akibat batu asam urat. Kemudian juga bisa menumpuk di kandung kemih. Ini juga sangat mengganggu karena menyebabkan terlambatnya pengeluaran urin, sehingga juga menimbulkan infeksi di saluran kemih akibat dari penumpukan dari asam urat ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan, walaupun penyebab asam urat ada karena pengaruh makanan, ada karena gangguan metabolisme di usus, juga akibat gangguan dari ginjal, sehingga pengeluaran asam urat atau purin ini menjadi terganggu. Jadi yang paling dominan akibat konsumsi makanan yang mengandung tinggi purin. Contohnya seperti jeruan. Jeruan ini organ-organ dalam, bisa hati, kemudian jantung, usus, kemudian babat dan sebagainya. Kemudian dari siput, kepiting, ikan, cumi-cumi, lobster, ini kadar purinnya tinggi. Kemudian juga dari daging merah, daging sapi ataupun daging kambing. Kemudian juga ada dari buah-buahan juga ada. Di buah-buahan termasuk buah durian yang mengandung kadar purin tinggi. Ada juga di kelapa walaupun tidak setinggi di buah durian. Kemudian minuman-minuman juga mengandung purin yang tinggi. Contohnya minuman yang mengandung alkohol, sabir, whisky, kemudian tua dan sebagainya. Kemudian juga minuman yang bersoda dan minuman yang mengandung gula-gula fruktosa yang sifatnya botolan. Jadi akibat dari konsumsi makanan dan minuman yang tinggi purin yang berlebihanlah yang paling dominan menyebabkan terjadinya penumpukan purin di dalam darah, sehingga purin ini tidak bisa dikeluarkan semua, sehingga menumpuk dan menjadi permasalahan. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan untuk mengatasinya,
Tentunya dengan cara mengubah pola makan yang tadinya memakan makanan yang banyak purinnya, kita ganti dengan terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan bisa dengan buah pisang, bisa semangka, bisa nanas, kemudian tambah lagi yang jeruk. Jadi buah-buahan ini karena kadar vitamin C dan antioksidan bisa mengimbangi, melarutkan sebagian dari purin yang ada menumpuk darah. Jadi cukup baik dengan mengubah pola makan. Kedua, cara mengatasinya dengan tentunya melaksanakan aktivitas gerak ataupun olahraga. Bisa olahraga bersifat kardio ataupun olahraga dengan memanfaatkan badan sendiri, ya, weight training dengan gerak dari badan sendiri. Kemudian yang terakhir, ini yang paling mudah kita jalankan untuk mengatasi kelebihan purin ini dengan cara berpuasa. Bisa kita melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa ayam ubin, di sebulan ada 10 hari berpuasa, ataupun melaksanakan puasa malam. Jadi pada saat malam setelah Isya tidak makan makanan lagi sampai pagi. Nah, kalau bisa sampai siang. Sehingga kadar purin yang berlebihan ini saat tidak ada kalori, tidak ada pemasukan makanan dari badan kita, oleh sistem otobagi akan diambil, diolah. Apabila yang masih dipakai akan dimanfaatkan, apabila yang masih tidak bisa dimanfaatkan akan dikeluarkan dengan urin. Sehingga dengan demikian komplikasi organ vital kita akibat kelebihan purin ini seperti yang kita sampaikan tadi, terjadi gangguan di sendi, malah kerusakan sendi ini bisa permanen kalau dibiarkan terlalu lama akibat penumpukan, sehingga menjadi seperti tumpukan topi namanya. Kemudian juga di ginjal akan menjadi batu ginjal yang mengendap, sehingga akan mengganggu fungsi ginjal, malah bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Kemudian juga di jantung bisa terjadi penumpukan purin ini di pembuluh darah akan terganggu. Kemudian juga bisa menyebabkan gangguan metabolisme gula, sehingga memicu terjadinya DM ataupun diabetes mellitus tipe 2. Jadi hal ini tentunya tidak kita harapkan. Ada 3 hal dari kita bisa atasi. Semoga hal peningkatan asam urat ini tidak kita anggap sepele dengan cara asal ada keluhan dengan makan obat. Datang keluhan makan obat. Begitu keluhan tidak ada dan makanan tidak kita ubah pola makannya, ini bukan suatu yang baik, sehingga nanti terjadi kerusakan pada organ. Ini akan menjadi kesulitan kita. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini semoga menjadi pedoman bagi kita, di mana ada kekurangan kita berbagi lagi di kesempatan berikutnya. Sekian aja dari TV Pak TV, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.